Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan ngebahas tentang terapi komplementer pada pasien HIV/AIDS. Tujuan dari pembahasan kali ini ya diharapkan kalian tahu paham konsep dari terapi komplementer, kemudian bagaimana kita sebagai perawat, peran perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang holistik dengan pemberian terapi komplementer pada pasien HIV/AIDS nanti. Pada di pendahuluan mata kuliah pemberian kuliah sebelumnya mungkin telah disampaikan bagaimana bagaimana HIV menyerang manusia secara patologisnya. Kemudian patofisiologisnya juga seperti apa mungkin sudah dijelaskan, tapi akan kita bahas sekilas bagaimana HIV bisa menjadi masalah utama atau intinya dia HIV itu iceberg ya, kayak fenomena gunung es yang muncul di permukaan mungkin hanya sedikit, tapi masalah di bawahnya itu banyak yang terinfeksi. Karena apa? Biasanya kesulitan di negara berkembang menangani HIV ini karena deteksinya, tracingnya, deteksi yang terinfeksi HIV-nya. Jadi yang ketahuan sekarang HIV mungkin hanya sebagian ya saja, yang nggak ketahuan mungkin banyak sekali karena deteksinya tadi yang mungkin kurang. Makanya kadang ada program pemerintah untuk VCT ya, program VCT untuk mendeteksi orang yang beresiko dengan HIV kayak gitu. Dan ya itu sih, orang sulit sih untuk melakukan VCT karena takut akan hasil setelah diperiksanya, takut positif kayak gitu. Jadi banyak orang yang mungkin dia nggak tahu gitu ya bahwa dirinya mengidap HIV dan bisa menularkannya ke yang lain. Kenapa hal ini bisa berbahaya HIV itu? Karena penyebarannya cepat dan luas gitu ya. Seperti yang mungkin sudah dipaparkan bagaimana HIV itu menyebar gitu ya. Terutama sih biasanya gampang menyebar biasanya pada pengguna itu narkoba jenis suntik tuh. Cepat penyebarannya biasanya pada pada orang-orang yang menggunakan narkotik dan obat-obatan terlarang dengan jenis suntik. Makanya sampai ada program dari pemerintah pembagian jarum suntik gratis bagi pengguna narkoba gitu ya. Mungkin didasarkan pada itu juga sih, si malakama sih sebetulnya. Kemudian juga disebarkan melalui koitus atau hubungan badan gitu ya. Makanya beresiko juga pada orang yang gonta-ganti pasangan kayak gitu. Nah, ada pula tuh program dari pemerintah sampai ada muncul program pembuatan ATM kondom gitu ya. Ya tadi untuk mencegah penularan. Sama si malakama juga yang sempat jadi dilema juga tuh. Nah, kemudian biasanya itu yang kena, yang jadi hostnya biasanya adalah usia muda. Ya tadi karena biasa usia muda pengguna, kemudian rawan gonta-ganti pasangan kayak gitu ya. Dan yang kasihan adalah kalau yang sudah punya pasangan, wanita dan anak-anak itu yang nggak punya. Kadang-kadang wanita dia tidak tahu atau sang istri dia tiba-tiba mengidap HIV padahal pengguna narkoba bukan, gonta-ganti pasangan enggak, tapi suaminya yang sering gonta-ganti pasangan. Wanita dapat oleh-olehnya aja, perempuan
istri dapat oleh-oleh akibat suami yang gonta-ganti pasangan kayak gitu ya. Ya tadi sih kesadaran sendiri, kembali kesadaran sendiri sih. Kemudian hal ini bisa apa ya? Kalau apa ya? Ketika HIV ini tidak diatasi, bahkan sempat jadi program pemerintah. Kenapa? Karena kalau HIV ini tidak diatasi, dampaknya ya gimana ya? Secara sosial, ekonomi, psikologis besar sekali ya. Kenapa? Karena contoh kayak gini ya deh, untuk penyediaan ARV aja, antiretroviral aja itu kan sekarang masih disubsidi oleh pemerintah tuh, padahal itu mahal sekali. Kalau banyak yang terpapar itu akan banyak juga kos eh, untuk menangani hal itu ya. Nggak kemudian dari aspek sosial juga, kalau misalkan terpapar mungkin kita akan sibuk dengan menangani ini, bukan untuk produktif melakukan hal yang lain. Karena ada semboyan, makanya semboyan pemerintah masyarakat sehat ekonomi tangguh. Ya memang betul. Karena kalau masyarakatnya sakit, gimana mau kita bangun ekonomi, bangun negara yang kuat kayak gitu. Psikologis ya pastilah. Karena sekarang makanya muncul ada semboyan stop stigma negatif pada pasien ODA gitu kan, orang dengan HIV/AIDS gitu ya. Karena di mata masyarakat bahwa orang dengan HIV/AIDS itu gimana ya, sekarang stigmanya jelek gitu, negatif. Orang yang suka gonta-ganti pasangan, sering eh, kalau wanita bukan wanita baik-baik kayak gitu. Kemudian eh, ya kadang masyarakat kita terjadi latah sih ya, maksudnya latah tuh gimana ya, orang tahu HIV kayak gitu, orang mengidap HIV, dia HIV, bahkan berjabat tangan pun nggak mau, padahal dengan berjabat tangan kan tidak menularkan gitu ya. Maksudnya ya jadi stigma bahwa dia tuh pembawa virus, bisa menularkan, dengan natap mata aja langsung orang takut gitu ya, bisa terkena HIV. Ada kayak gitu. Kemudian nah itu tuh yang selanjutnya masih dapat stigma dan diskriminasi luas ya. Ya memang nyatanya seperti itu. Makanya perlu edukasi dari kita mungkin, bahwa stop stigma negatif sesama manusia gitu. Jadi harus tahu gitu gimana penyebarannya gitu ya, gimana penularannya. Jadi dan tidak semua orang yang mengidap HIV itu bukan orang yang pengguna ODA atau apa. Bisa jadi dia karena korban gitu ya. Korban tidak tahu pasangannya atau apanya. Bahkan ada satu kejadian dulu sempat viral sih. Tahun berapa saya lupa. Gara-gara stigma yang kayak gitu. Jadi memang jahat jahat banget sih. Jadi kayak gini. Orang dia dengan ODA, tapi mungkin karena dia di stigma negatif gitu kan. Jadi dia merasa biar orang lain merasakan apa yang dia rasakan, jadi dia sengaja menularkan ke yang lain gitu ya, nusuk-nusukin jarum suntik ke yang lain, bahkan sengaja nyimpan gitu ya. Ada dulu di mana saya lupa tuh, ada tuh artikelnya, sengaja. Kemudian ya morbiditas, dan tingkat morbiditas mortalitasnya juga tinggi karena yang diserang sistem imun langsung ya. Jadi kalau sistem imun kita turun, ya bukan HIV-nya yang mematikan sih. Maksudnya kayak gini. HIV biasanya mati bukan karena ini, tapi sekundernya tadi, penyakit yang lain karena imun kita yang diserang, sistem imun kita yang lemah. Jadi gampang kita terkena penyakit itu sih. Kemudian banyak masalah diagnosa. Oke. Ya tadi Asperg tadi yang sudah saya sampaikan bahwa pendeteksiannya mungkin yang kurang. Jadi yang ketahuan hanya sedikit. Mungkin suspek atau apa banyak sebenarnya gitu kan. Cuman kita nggak tahu aja karena belum belum apa ya, belum semua melakukan tes gitu ya. Jadi berapa banyak yang HIV, ya sejauh mana yang dites aja mungkin yang tahu. Yang belum dites kan banyak juga. Nah terkait
ya saking saking jadi masalah, jadi perhatian dunia HIV ini, bahkan sampai WHO mencanangkan satu program khusus untuk penanganan HIV. Bahkan negara-negara lain juga sama mencanangkan. Jadi ada beberapa ininya. Pertama pencegahannya, ya pencegahan penularan ya tadi, hindari tadi. Kalau di Indonesia ada lima prinsip gitu ya intinya mah. Jangan gonta-ganti pasangan, apa eh, berhubungan seks aman pakai kondom, kemudian jarum tadi tidak memakai oda gitu ya. Maaf, tidak memakai apa namanya, narkoba gitu ya. Eh, Tetap setia pada pasangan. Banyak ininya tuh, program yang untuk pencegahan gitu ya. Kemudian itu untuk pencegahan. Untuk care and treatmentnya, nah kalau yang sudah ya termasuk VCT ya, care and treatmentnya kalau sudah dikatakan positif, dinyatakan positif HIV, itu seperti apa? Nah, biasanya diperlukan satu apa ya, perawatan yang holistik gitu ya. Treatmentnya, care and treatmentnya, perawatan dan tindakannya yang memang sustainable, berkelanjutan, karena orang dengan HIV/AIDS ini dia harus berlanjut terus minum obat. Ya tapi tadi selain pembelian obat antiretroviral biasanya dikasih, makanya kita ini bahas terapi komplementer. Jadi selain dikasih ARV, itu ada bukan dikembangkan dan perlu riset sih lebih lanjut bagaimana terapi komplementer yang bisa eh, meningkatkan kualitas hidup atau menjaga kualitas hidup pasien HIV ini tetap terjaga kayak gitu ya. Kemudian nutrisi gitu kan, sama pemberian nutrisi yang bagus kan bisa meningkatkan daya tahan juga gitu ya. Kan antiretroviral ini kan dipakai untuk menekan pertumbuhan dari virus HIV-nya itu sendiri gitu ya. Kemudian nah yang terakhir di sini, eh, apa, penggunaan tradisional dalam hal ini komplementari, eh, apa, terapi komplementer, atau ya, kadang ya salah satunya traditional medicine yaitu sering dipakai ya, komplementer, terapi komplementer gitu kan. Oke, ini traditional medicine atau traditional healer atau terapi komplementer salah satunya. Ini perlu dijadikan satu alternatif atau jadi satu jadi sesuatu yang dipertimbangkan untuk terapi pada pasien HIV, untuk keberlanjutan kehidupan pasien HIV. Karena kalau kita mau ngasih traditional healer atau terapi komplementer, ada beberapa yang harus kita pertimbangkan. Kayak gini pertimbangannya. Uh, Pertama harus jelas dulu peran dan fungsi dari traditional healernya itu uh, terhadap keberlanjutannya seperti apa, keberlanjutan dari perawatan pasien HIV ini seperti apa. Jadi peran fungsinya tuh di mana? Di prevensi kah, di treatment kah, di care and supportnya kah, gitu kah? Jadi ya yang jenis komplementari komplementari yang mana yang bisa kita pakai gitu ya, yang bisa dipakai di prevensi, di treatment. Nah, itu harus jelas dulu. Kemudian eh, ketersediaan sumber daya juga itu harus dipertimbangkan. Kemudian dampak atau adverse event tuh, dampak yang tidak diharapkan dari atau kejadian yang tidak diharapkan dari penggunaan terapi komplementer tadi, itu juga harus dilaporkan, ada laporannya untuk memastikan dan harus dipastikan keamanan. Maka biasanya bagusnya yang jadi pertimbangan harus ada quality of control atau ada sertifikasi bagi penyedia-penyedia jasa terapi komplementer ini. Jadi biar konsumennya
itu aman. Jadi harus ada sistemnya, itu harus kita pertimbangkan tuh, terutama perawat nih. Ini di sini perawat, ladang perawat sebenarnya gitu ya untuk terapi komplementer ini. Kemudian support and development of uh, apa question answer mekanisme. Jadi harus ada apa ya, satu pengembangan penunjangnya supaya ya tadi, orang awam itu bisa tahu sih apa terapi komplementer yang bisa dipakai. Kemudian harus ada pengembangan juga dari, harus ada research, atau pengembangan, atau harus ada penelitian terkait terapi komplementer yang efektif dipakai untuk baik dari prevensi, treatment, atau pengobatan pasien HIV gitu ya. Yang perlu dikembangkan ini untuk sementara sih dari WHO yang ini traditional medicine, pada sistem imunnya itu untuk treatment and care-nya, support juga sama. Kemudian bagaimana interaksi dengan untuk tradisionalnya ya, tapi terapi komplementer itu tidak hanya melulu pengobatan secara medis, pengobatan obat-obat alternatif atau pengobatan tradisional. Itu banyak terapi komplementer tuh, nanti kita jelaskan di belakang gitu kan. Nah ini jadi banyak terapi komplementer yang bisa kita pakai di apa namanya, pada pasien HIV. Ini biasanya ada nih pada pasien HIV. Pertama, untuk sustaining well-being, untuk keberlanjutan kehidupannya. Pertama tadi yang tradisional pakai herbal gitu ya. Contoh, garlic, susu, kalau di kita ada susu kuda liar gitu ya, spirulina gitu ya. Kemudian yang memanipulasi gerakan atau tubuh tuh biasanya pakai pijit, siropraksi, ya kayak gitu banyak tuh. Uh, Kemudian latihan, apa namanya, olahraga, aktivitas gitu kan. Kemudian tadi nutrisi bagaimana diatur, kemudian yoga, sama ini manipulasi kegiatan, manipulasi tubuh, uh, bagaimana beraktivitas, uh, bagaimana kita batasi aktivitas, apa yang bisa ditoleransi kayak gitu ya. Kemudian mencari support system, biasanya ada komunitas-komunitasnya tuh, bahkan ada yayasan yang khusus nampung pasien ODA ya, orang dengan HIV/AIDS, supaya mereka berbagi, ada support systemnya. Kemudian ada juga ini tool force going inside, ini maksudnya ke diri sendiri, bagaimana supaya menjaga tubuh kita, pikiran kita tetap positif gitu ya, menerima gitu kan, tetap tenang, tidak cemas gitu kan, dengan meditasi, dengan berdoa. Ini nanti kita dibahas di video selanjutnya tentang tinjauan dari segi spirituality ya, spiritualitas. Ya, banyak-banyak membaca dengan yang terkait dengan HIV, ada informasi-informasi terbaru kayak gitu ya. Kemudian menerima kan ini terkait dengan proses berduka terhadap ini kan HIV ini penyakit apa ya, terminal, apa ya, kronik ya, maksudnya selama hidup dia dengan HIV. Makanya orang dengan HIV/AIDS itu ya selama hidupnya ya itulah kayak gitu ya, harus menerima soalnya terkait spiritualitinya sih, memaafkan ya kayak gitulah. Ini terkait bagaimana diri kita gitu ya, tools of going inside kayak gitu. Kemudian tool for scoring well-being ini untuk terapi komplementer ya. Tetap being self-aware, maksudnya pay attention, tetap kita aware
atau aware terhadap diri sendiri gitu ya. Jadi tidak mengabaikan gitu ya, diri sendiri gitu kan. Jadi nggak kayak gini, ah udah gue udah HIV ini kok udah nggak ada gunanya lagi gue hidup. Nggak, jangan kayak gitu. Itu tetap kita berharga gitu kan, living living in the moment gitu ya. Kemudian mencari keseimbangan bagaimana gitu ya, supaya ya ada bahasa kalau dari presiden kita atau yang terkait corona ya, berdamai dengan corona ya. Kalau orang dengan HIV mungkin berdamai dengan HIV ya sudah, saya hidup dengan HIV. Bagaimana supaya, intinya kayak gini, bagaimana supaya intinya kayak gini, orang dengan HIV oke, misalkan mereka beranggapan bahwa oke, saya dengan HIV, tapi bagaimana caranya supaya oke, saya mengidap HIV tapi hidup saya tetap bisa berlanjut dengan seperti biasa gitu ya. Kayak gitu intinya. Oke, next. Oke. Nah, kita masuk ke terapi komplementer yang biasa dipakai di HIV. Sebelum kita ke sana, kita harus tahu dulu terapi komplementer itu apa. Oke, jadi terapi komplementer biasanya dikenal dengan apa namanya, tradisional, terapi tradisional, tapi traditional medicine. Sebetulnya nggak hanya itu aja sih sebenarnya, nggak hanya obat atau apa gitu ya. Sebentar. Oke, dikenal dengan terapi tradisional biasanya digabungkan dengan pengobatan modern komplementer, biasanya yang dipakai ARV gitu ya. eh, yang digabungkan dengan pengobatan modern kalau pada HIV gitu ya. Secara terminologi, terapi komplementer ini biasa dikenal sebagai terapi modalitas atau aktivitas. Makanya bukan hanya obat aja gitu kan, tapi aktivitas juga gitu ya, yang menambahkan pendekatan ortodok dalam pelayanan kesehatan. Nah, terapi komplementer ini juga ada orang yang biasa menyebut dengan terapi pengobatan holistik. Kenapa? Apa dasarnya orang menyebut ini terapi holistik? Karena terapi komplementer ini mempengaruhi individu secara menyeluruh. Jadi menjaga keseimbangan, keharmonisan. eh, jadi memandang manusia itu satu kesatuan yang utuh. Ya sama kayak kayak perawat. Ini kan kita memandang manusia itu sebagai satu kesatuan yang utuh. Jadi di mana ini perawat, ini ladangnya. Jadi eh, perawat itu jangan hanya melulu mikirin dalam praktek mandirinya, hanya pengen ngasih obat, tapi yang terapi komplementernya tidak dikembangkan, malah malah yang jadi lahan lahan perawat itu ditinggalkan gitu ya. Biarkanlah eh, masalah obat-obatan itu kan ada bagiannya masing-masing gitu ya. Nah, terapi komplementer yang harusnya ini menjadi lahan perawat di sini gitu ya. Tapi ya tadi diperlukan satu kebijakan, diperlukan satu quality control dari dalam hal ini harus ada SOP yang terstandar gitu kan dalam memberikan terapi komplementer. Ya, dan untuk mencapai itu kan harus dilakukan riset gitu. Nah, jadi banyak sebenarnya kerjaan perawat tapi hanya belum terkuak saja. Nah, pendapat lain juga menyebabkan bahwa terapi komplementer atau terapi alternatif ini sebagai satu domain yang luas eh, dalam sumber daya pengobatan. Ya tadi karena manusia itu kan apa ya maksudnya, satu kesatuan yang unik kayak gini maksudnya, tangan yang luka dan hati yang luka sama-sama bisa menimbulkan air mata ya. Jadi gimana ya respon, ya unik, manusia tuh nggak bisa dipisahkan gitu ya. Nggak hanya tangan aja yang menangis gitu ya. Jadi unik, manusia tuh nggak, bukan sebuah mesin, bukan. Oke. uh, jadi
dalam menerapkan terapi komplementer ini bukan hanya ini, tapi dipengaruhi oleh nilai dan keyakinan kita juga penggunanya. Percaya nggak, belief nggak, maksudnya dengan terapi komplementer ini itu bisa berhasil ya, dipengaruhi oleh itu juga. Jadi benar-benar gimana ya, ada teknik masing-masing gitu ya untuk ininya ya. Oke, kemudian next. Jadi terapi komplementer ini bisa terapi tradisional bisa dikembangkan atau bisa diintegrasikan dengan terapi modern yang mempengaruhi keharmonisan atau balance dari individu dari aspek biologi, psikologi, spiritual. Jadi memang holistik gitu ya. Dan inilah memang sesuai dengan kita gitu, dengan filosofi keperawatan kita memandang manusia itu sebagai satu makhluk yang holistik, utuh, tidak bisa dipisahkan antara biologis, psikologis dan spiritual. Gitu ya. Sesuai. Nah, prinsip holistik antara terapi komplementer dan perawat ini kan sesuai nih. Jadi perawatnya sendiri itu perlu menguasai dalam ya, kalau mau buka praktek mandiri ya harus tahu beberapa terapi komplementer terutama dalam HIV ini gitu ya, khususnya gitu ya, karena kaitan kita. Untuk apa? Jadi kita nanti walaupun kita tidak bisa, kita bisa merujuk atau bukan merujuk ya, atau sebagai advokat memberikan apa namanya, saran mana yang berkompetensi melakukan terapi komplementer ini kayak gitu ya, dan bagaimana dampaknya kayak gitu. Banyak teori-teori ya yang mendukung terapi komplementer ini pada keperawatan gitu. Next. Nah, tadi teori Roger bisa ya. Nah, teori-teori keperawatan tersebut bisa dijadikan dasar bagi perawat dalam mengembangkan terapi komplementer. Walaupun nggak menurut ya, intinya ya kita juga harus bisa lah, banyak-banyak lah ikut latihan supaya dapat sertifikasinya kayak gitu ya, banyak. Kemudian ya, ada juga didukung Florence Nightingale bahwa eh, apa pentingnya mengembangkan lingkungan untuk penyembuhan gitu ya, seperti musik dalam proses penyembuhan. Nah, itu kan terapi komplementer gitu ya. Next. uh, Dalam hal ini terapi komplementer menjadi satu paradigma baru pengobatan termasuk dalam HIV. uh, Terapi komplementer tadi yang sudah dijelaskan ya beragam jenisnya gitu ya, banyak. Nah, kita bahas nanti ada di slide selanjutnya. Nah, terapi komplementer ada jenisnya apa aja? Tadi kan saya banyak jenisnya. Ada yang invasif, ada yang non invasif. Kalau yang invasif contohnya yang akupuntur, bekam yang ada jarumnya itu invasif. Non invasif ya tadi yoga, kemudian meditasi, kemudian pijit gitu ya, itu non invasif. Nah, ada 5 kategori ya dari terapi komplementer berdasarkan National Center for Complementary or Alternative Medicine atau NCCAM. Kategori pertama mind body therapy. Mind body therapy itu yang gimana? Jadi kita ngasih intervensi dengan apa namanya, memanipulasi pikiran kita. Misalkan kita juga kan dibahas pernah guidance imagery kan pernah kan, kemudian yoga juga, itu lahan kita tuh. Perawat bisa jadi instruktur yoga bisa ya, tapi ya kita harus belajar, harus bisa
ada sertifikatnya ya kan, terapi musik. Nggak asal-asal kasih terapi musik, jenis musiknya itu berbeda gitu ya. Bagaimana musik jenis apa yang musik bisa mengaktifkan gelombang alfa, delta kayak gitu. Ada, nggak basing aja gitu ya. Berdoa, journaling, biofeedback, terapi humor, ada terapi ketawa kan, tai chi, terapi seni gitu ya, melukis, kayak gitu. Kemudian kategori kedua tuh, yang komplementarinya dengan mengembangkan pendekatan pelayanan biomedis. Contoh Ayurveda dari Cina, kemudian homeopati, naturopati, nah, itu terapi-terapi alternatif, eh, akupuntur, pokoknya terapi-terapi yang alternatif gitu. Kemudian kategori ketiga, terapi biologis, contoh herbal, makanan, atau terapi jus kayak gitu ya. Kemudian kategori keempat yang manipulatif atau sistem tubuh, contoh siropraksi, pijat, terapi cahaya, terapi warna, hidroterapi. Nah itu banyak ya, banyak ternyata. Cuman ya kita belum terpapar, belum tahu bagaimana. Jadi yang harusnya itu menjadi lahan kita, kita nggak kuat. Ya harusnya kita, ya itulah, mengembangkan keilmuan kita. Ya salah satunya tadi, memperluas wawasan dan kemampuan di terapi komplementer ini. Yang terakhir, terapi energi. Nah, contoh apa ya biasanya? Kalau orang biasanya ini tenaga dalam gitu ya. Kalau orang kita mah awam gitu ya. Pengobatan sentuhan, reiki. Ini sering loh. Maksudnya saya pakai gitu ya. Maksudnya pernah belajar dan pakai, memang memang bagus sih biofield ini gitu ya. Jadi semua manusia memang memang dikasih kemampuan ini, cuman kita belum bisa apa ya, mengoptimalkan kemampuan ini. Jadi kenapa? Karena kita membatasi diri kita, membatasi kemampuan kita, karena kita belum mempelajari aja. Nanti kalau mau belajar ya silahkan nanti hubungi aja ya, kita bareng-bareng belajar. Itu saja mungkin untuk ini. Kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sekian aja dari saya mungkin untuk bahasan kali ini. eh, saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.